karena semenjak Pak Jokowi ini karena visi kami meningkatkan harkat dan martabat penyandang disabilitas. Kalau atlet-atlet berprestasi, bonusnya cukup besar, dan memang itulah mandirinya akan lebih cepat. Sama juga dengan filosofi 1/2, sebenarnya filosofinya cukup tidak bikin rumit lah, karena di sini orangnya setengah-setengah. Iya, oke. Tangannya satu, kakinya satu. Oh, itu filosofi dari filosofi nama dari kafe kami. 1/2. Mungkin kalau di angka 500-an sih lebih. Hampir 500-an lebih. Dan tadi sempat ngobrol di belakang kamera, ternyata Pak Musat ini sampai jual mobil ya, Pak ya? Oh iya. Di tengah kesibukan kota Pontianak, terdapat sebuah kafe yang sangat istimewa, yang menyajikan lebih dari sekedar kopi. Selamat datang di Cafe 1/2 Kopitiam, tempat di mana semangat inklusi dan pemberdayaan bertemu. Di sini, orang-orang dengan disabilitas memiliki kesempatan untuk bersinar. Mereka bukan hanya pekerja, tetapi juga menginspirasi bagi kita semua. Dengan keterampilan yang unik dan dedikasi yang tak tergoyahkan, mereka menyajikan kopi yang bukan hanya sekedar nikmat, tetapi juga dipenuhi dengan cinta dan harapan. Setiap cangkir kopi yang disajikan adalah hasil dari kerja keras dan pelatihan intensif, di mana mereka belajar tidak hanya tentang teknik untuk menyajikan, tetapi juga untuk membangun kepercayaan diri dan keterampilan sosial. Melalui program pelatihan ini, Cafe 1/2 Kopitiam menciptakan lingkungan di mana semua orang bisa berkembang dan menunjukkan bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh batasan fisik. Di Cafe 1/2 Kopitiam, Anda tidak hanya akan merasakan cita rasa yang luar biasa, tetapi juga kehangatan dari setiap senyuman. Jadi sekarang jam 13.36 teman-teman. Ya, gue sedang berada di kota Pontianak. Dan gue kesini dapat rekomendasi dari salah satu temen gue yang tinggal di Pontianak. Jadi pas gue masih di Jakarta diinfoin, bang coba lu datang ke salah satu kafe yang ada di kota Pontianak. Karena kafe itu unik banget. Dimana di sini orang-orang difabel itu benar-benar aktif, bahkan menjadi salah satu pegawai di kafe ini. Bukan salah satu, hampir semuanya. Bukan hampir semuanya, tapi semua dari orang yang bekerja di kafe ini penyandang difabel atau disabilitas. Nah, nanti gue bakal nunjukin ke kalian seseru apa di kafe ini, dan sekreatif apa orang-orang yang ada di sini, cuy. Jadi kafe ini tuh sepintas seperti kafe-kafe pada umumnya, teman-teman. Tapi ketika kalian masuk ke dalam kafe ini dan kalian ngopi di sini, kalian akan menemukan sesuatu hal yang berbeda. Tapi menurut gue ini sangat indah karena tidak ada perbedaan di sini. Jadi intinya semua manusia itu sama. Dan penggagas kafe ini tuh menurut gue keren banget dengan dia mempekerjakan orang-orang difabel. Keren banget, serius. Nanti gue bakal ajak owner atau ketua atau apa lah ya, atau pendiri lah dari kafe ini, kenapa beliau ingin membuat kafe seperti ini yang mana mempekerjakan orang-orang disabilitas. Ini beneran keren banget, dan gue berharap di luar kota
dari Pontianak, entah di Jakarta, entah di Bandung, entah di kota-kota besar manapun, supaya ada lagi kafe-kafe seperti ini. Jadi menurut gua kafe ini menjadi inspirasi juga teman-teman. Nah seperti yang kalian bisa lihat nih, nah ini salah satu dari pekerja dari kafe ini. Apa nama kafe ini bang? Kafe 1/2. Kafe apa? 1/2. 1/2. Tahu nggak kenapa 1/2 nama kafenya? Ya mungkin dari kawan-kawan setengah-setengah. Oh, siap, keren, mantap. Jadi ini kurang lebih kayak begitu teman-teman. Dan jujur Li, ini speechless banget ketika gue sampai di kota Pontianak. Begitu gue menginjakan kaki di kota Pontianak, ada salah satu temen yang bilang, "Bang, lu coba banget, lu harus banget cobain datang ke salah satu kafe yang ada di Pontianak." Kota Pontianak itu nggak asing sama kopi teman-teman. Jadi di Pontianak itu banyak banget kafe-kafe, tempat-tempat ngopi, tempat-tempat nongkrong, banyak banget. Cuman kafe ini atau tempat ngopi ini merupakan salah satu atau satu-satunya tempat ngopi yang sangat berbeda dibanding tempat kopi lainnya di kota Pontianak. Di Cafe 1/2, setiap pekerja membawa kisah perjuangan yang menginspirasi. Mereka adalah individu yang menghadapi berbagai tantangan hidup, menembus batasan yang sering dianggap sebagai hambatan. Setiap hari, mereka berdedikasi untuk menyajikan kopi dan makanan dengan penuh cinta. Di balik setiap cangkir, terdapat usaha yang gigih dan keinginan untuk membuktikan bahwa keterbatasan fisik tidak menghalangi kemampuan. Mereka belajar untuk menguasai keterampilan baru dan membangun kepercayaan diri di lingkungan yang mendukung. Di sisi lain, para pembeli datang bukan hanya untuk menikmati secangkir kopi, tetapi juga untuk memberikan dukungan dan penghargaan. Cafe 1/2 Kopitiam telah menjadi tempat untuk mereka merasakan kehangatan dan juga keterhubungan, membangun solidaritas di antara satu sama lain. Setiap senyuman, setiap interaksi di kafe ini menggambarkan perjalanan menuju pemahaman dan juga penerimaan. Di sini, perjuangan menjadi kekuatan, dan setiap langkah bersama adalah bukti bahwa inklusi itu mungkin. Nah, Kak siapa namanya Kak? Apa? Kontingen Kalbar paling cantik. Cabang apa Kak? Atletik. Oh, namanya siapa? Monica. Kak Monica. Mantap banget Kak. Kamu siapa namanya Kak? Feliska. Atlet juga? Iya. Cabang apa? Atletik. Atletik juga. Mantap. Keren. Ini juga nih bang. Apa? Atlet juga. Kamu atlet apa Kak? Atlet renang. Atlet renang. Oke. Di cabang Kalbar juga ya? Apa dari kontingen Kalbar juga ya? Kabar. Mantap. Siapa namanya Kak? Aldina. Siap terus pokoknya. Ngopi di sini kenapa Kak? Enak. Apa? Sering ngopi di sini? Memang kerja di sini. Oh, memang kerja di sini. Oh, siap. Mantap. Jadi gue kesini tuh beruntung banget karena ini kafe lagi rame-ramenya dan banyak banget dikunjungi sama para atlet yang ada di Kalimantan Barat. Jadi gue penasaran pengen coba ajak salah satu mungkin atau beberapa atlet-atlet untuk ngobrol-ngobrol di sini. Nah, ini ada salah satu atlet juga. Siapa namanya Bang? Zaki bang. Zaki. Atlet cabang apa Bang? Cabur angkat berat bang. Angkat berat. Badannya emang jadi sih. Udah pernah ikut kompetisi apa aja Bang? Kemarin poprov. Pon juga tahun kemarin. Ponton kemarin tuh ya. Luar biasa. Umur berapa Bang? Umur saya 20. 20 tahun. Ini ngopi di sini memang sering tiap hari atau gimana Bang? Jarang-jarang. Jarang-jarang. Tapi tahu lah ya ini tempat kopi sering jadi tempat nongkrong juga. Mantap. Aku coba lanjut ke Ya, siap. teman-teman yang lain ya. Siap. Thank you Bang. Yuk. Siap. Pelat kos tuh kak. Mantap. Dan ini juga ada beberapa atlet wanita. Kakak atlet juga Kak? Atlet apa Kak kalau boleh tahu Kak? Angkat berat juga. Siapa namanya Kak? Vivi. Mantap, luar biasa. Mantap. Oke, jadi kita coba ke belakang.
Di belakang juga ini rame juga teman-teman. Ada beberapa atlet juga. Isi Pak. Nah, jadi di belakang sini juga banyak ada beberapa atlet yang lagi pada nongkrong teman-teman. Nah, isi Pak. Kalau ini kayaknya atlet bulu tangkis Pak ya. Siapa namanya Pak? Ahoy. Mantap, luar biasa. Lagi pada ngopi aja nih Pak ya. Santai. Terus dulu. Pak, mantap. Setiap langkah yang diambil di Cafe 1/2 Kopitiam adalah ungkapan rasa syukur. Bagi para pekerja, setiap hari di kafe ini merupakan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan dedikasi mereka. Senyuman yang terpancar dari wajah mereka adalah simbol harapan dan ketahanan. Setiap senyuman mengandung makna yang sangat dalam, mengingatkan kita bahwa meski ada tantangan, kebahagiaan dapat ditemukan dalam kebersamaan. Bang, siapa namanya Bang? Alif. Umur berapa Bang? 32. Atlet juga nih? Atlet apa Bang? Renang. Atlet renang. Waduh, mantap. Nih lagi nggak latihan ya? Enggak liburan ini mau. Tiap hari nongkrong di kopi ini? Cuma minggu. Oh, cuma minggu aja. Kalau hari biasa nggak ngopi di sini? Hari biasa kita latihan. Hari biasa latihan. Siap, mantap. Nih, wah, terdekatnya ada kompetisi apa nih? Kompetisinya ikut pon. Ikut PON. Oh iya, bentar lah. Kan ini yang PON juga kan sekarang lagi bergulir ya. Mungkin setelah PON itu selesai baru para PON kali ya. Kayak gitu. Setelah PON yang ini ya. Nah, di sini tidak pon, terus ada siapa? Di mana itu PON nanti? Di Solo. Di Solo. Mantap, luar biasa. Keren Bang. Sukses terus Bang ya. Mantap. Atlet juga Bang? Atlet apa Bang? Renang juga. Oh, ini cabang renang nih ya di sini ya. Keren. Mantap. Renang juga pasti nih ya. Mantap, pokoknya sukses terus buat atlet-atlet Kalimantan Barat. Mantap. Di balik keberhasilan Cafe 1/2, terdapat perjuangan yang tak kenal lelah dari pemiliknya. Dengan visi yang jelas, ia menciptakan lebih dari sekedar tempat untuk bekerja. Ia ingin membangun sebuah gerakan solidaritas yang nyata. Dari hari demi hari, awal yang penuh dengan tantangan, pemilik kafe ini bertekad untuk menciptakan ruang di mana semua orang, terutama mereka dengan disabilitas, bisa menemukan tempat yang aman dan mendukung. Melalui kerja keras dan juga keyakinan, ia berhasil mengumpulkan sumber daya, melatih para pekerja, dan membangun komunitas yang saling mendukung. Bagi pemilik Cafe 1/2, setiap cangkir kopi yang disajikan adalah simbol dari perjuangan dan juga keberanian. Ternyata ini Bang Fauzi ini adalah salah satu atlet yang kemarin berangkat ke Paris Bang ya? Ya Pak. Olimpiade Paris. Gokil. Paralimpik ya? Keren, mantap. Kemarin berarti lempar lemping Paris nih. Ya. Gimana rasanya Bang lempar lemping di Paris? Wah, the best lah. The best ya? Tapi saya belum bisa ngasih yang terbaik lah. Belum bisa Nggak bawa apa-apa. medali kampung halaman. Abang muncul di situ aja udah bikin bangga orang Indonesia Bang. Apalagi pas nyanyiin Indonesia Raya tuh ya. Gimana rasanya Bang? Rasanya sih bercampur lah. Campur aduk ya. Sedih, syukur lengkap. Berapa hari kemarin di Paris Bang? 3 minggu kita. 3 minggu ya. Nggak nyantol bule. Berat. Dari Pontianak berapa orang berangkat? Dari Pontianak itu cuma saya sendiri. Cuman Abang Fauzi sendiri. Secara nggak langsung Abang udah ngebanggain Pontianak tuh Bang. Insya Allah. Luar biasa. Kita ternyata nggak sadar ngopi bareng sama salah satu atlet terbaik di Pontianak teman-teman. Iya, kenapa yang terbaik? Karena satu-satunya dari Pontianak yang berangkat ke Paris dan ngewakilin Indonesia. Gokil, semangat terus Bang. Siap Bang. Dalam waktu dekat ada lomba apa nih Bang? Peparnas.
Di mana tuh? The next Solo. Di Solo ya. Oh ini rata-rata banyak yang berangkat ke Solo nih ya. Persiapan classification Hah? tanggal 1 kita meluncur. Tanggal 1 September. Oktober ini. Mewakilin Kalimantan. Kalimantan Barat. Semoga Keren. bisa menampilkan yang terbaik Siap. dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa menampilkan terbaik juga untuk Kalimantan. Amin. Pokoknya yang sebanyak-banyaknya. Do your best pokoknya bang. Siap. Oke. Di Cafe 1/2 Kopitiam, solidaritas dan kebersamaan menjadi inti dari setiap interaksi. Pekerja dan juga pembeli saling mendukung, menciptakan suasana yang penuh kehangatan. Di sini, setiap individu berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah. Ketika satu orang tersenyum, yang lain ikut merasakan kebahagiaan itu. Kebersamaan mereka adalah pengingat bahwa kita semua memiliki peran dalam membangun komunitas yang jauh lebih baik. Solidaritas ini menguatkan semangat, mendorong setiap orang untuk berjuang dan juga meraih impian mereka. Di Cafe 1/2 Kopitiam, kita melihat bahwa ketika kita bersatu tidak ada yang tidak mungkin. Setiap langkah bersama adalah langkah menuju perubahan dan juga harapan. Oke teman-teman, jadi kita udah barengan sama ketua atau penggagas kafe dari 1/2 nih ya, yang ada di Kota Pontianak. Siapa namanya bang? Dengan Mustad. Pak Mustaat. Nah Pak Mustaat nih, aku mau tahu dong, kenapa terpikir ide buat coffee shop seperti ini? Awalnya sebenarnya kami pegiat olahraga disabilitas di mana kawan-kawan disabilitas memajukan olahraga di bidang disabilitas. Karena mengapa di olahraga disabilitas? Karena semenjak Pak Jokowi ini, karena visi kami meningkatkan hak dan martabat penyandang disabilitas, kalau atlet-atlet berprestasi bonusnya cukup besar, dan memang itulah mandirinya akan lebih cepat. Namun setelah masuk ke dalam, banyak persoalan disabilitas yang harus kita selesaikan, baik di pendidikan, ekonomi, di sosial. Ini salah satu bentuk pemberdayaan kami di disabilitas. Awalnya sebenarnya kafe ini sebenarnya hanya tempat kita bertemu kawan-kawan penyandang disabilitas yang tidak berolahraga, ngumpulnya juga di sini. Di sini adalah kami punya learning center disabilitas di sana. Oh ini ya? Ya, ini learning center disabilitas kita. Di sini sebenarnya kafe ini hanya salah satu instrumen kerja kami. Oh. Kerja kami yang lain cukup banyak, baik di bidang pertanian, ada menanam jahe, hidroponik, terus budaya jamur. Kalau di peternakan ada sapi, kambing, ayam. Terus di bidang yang lain misalnya merias wajah, di bidang kemudian ada bengkel, ada seni budaya. Kami ngumpul di sini karena kami awalnya sebuah komunitas kecil, namanya komunitas parapreneur, itu komunitas UMKM dan ekonomi kreatif penyandang disabilitas. Oke. Nah ini yang aku penasaran, yang bekerja di kafe ini ada berapa orang Pak? Kalau yang stay di sini sebenarnya cukup banyak yang sudah mengantri, tapi karena kapasitas kafe ini masih kecil, kami hanya bisa stay kan 26 disabilitas dan 13 mentor. 26 disabilitas, 13 mentor. Oke. Dan ini rame terus ya Pak ya tiap hari ya? Alhamdulillah, karena memang biarkan semesta bekerja. Kalau kami kan para komunitas, memang orang-orang yang memang juga tidak banyak uang, tapi kami bersama untuk memandirikan sesama kami penyandang disabilitas. Keren. Nah, kesulitan apa sih Pak yang sering dialami dengan kafe ini berdiri? Sebenarnya di sini lebih sulit kawan-kawan disabilitas untuk berdamai dengan dirinya. Oke. Nah, itu tugas kami awal. Jadi sebenarnya banyak hal menarik di balik terselenggara kafe ini. Terutama kawan-kawan bagaimana belajar membuat kopi secara terus menerus, kan begitu. Karena memang ada juga yang memang kalau di sini makanan tumpah, piring pecah, gelas pecah itu sudah hal yang biasa. Dan
Kalau customernya gimana tuh? Kalau customer, kalau ada biasa ada juga miss di antara kami, tapi itu tugas mentor di sini. Kalau di sini mentor lah yang banyak meminta maaf dengan kawan-kawan pelanggan nih. Oke. Keren. Nah ini biasanya buka jam berapa, tutup jam berapa? Kami nih, Pak? buka jam 7 sampai jam 2 malam. Jam 7 sampai jam 2 malam. Mantap, ini yang menarik tuh ada di situ ada tulisan tuh bahagia tidak harus sempurna. Itu ide siapa yang nulis itu? Itu kami sama juga dengan filosofi 1/2. Sebenarnya filosofinya cukup tidak bikin rumit lah, karena di sini orangnya setengah-setengah. Iya, oke. Tangannya satu, kakinya satu. Oh itu filosofi dari Filosofi nama dari kafe kami. Kafe 1/2 karena setengah ya. Ya, karena mengapa bahagia tidak harus sempurna? Kalau bahagia diukur kesempurnaan, kami tidak akan bahagia. Oke. Nah, jadi kami di sini bahagia itu tidak menutup materi yang besar. Yang penting kebersamaan, kekeluargaan, saling membahu, saling bekerja sama, saling memandirikan dan saling menyemangati. Itu kami di sini. Keren. Oke Pak, nanti kita ngobrol lagi Pak ya. Siap, terima kasih. Kebanggaan kami tidak ada batasnya ketika melihat mereka mencapai impian yang pernah dianggap mustahil. Di kafe ini, kita menyaksikan perjalanan yang sangat luar biasa para pekerja yang tak hanya berjuang dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga meraih prestasi yang membanggakan. Dengan dedikasi dan ketekunan, beberapa di antara mereka telah menjadi atlet nasional, menunjukkan bahwa keterbatasan fisik tidak menghalangi kemampuan mereka. Setiap medali yang mereka raih adalah simbol dari kerja keras, ketahanan, dan semangat juang yang tak tergoyahkan. Mereka berdiri di podium dengan senyuman di wajah mereka. Kami merasakan kebanggaan yang mendalam. Mereka bukan hanya inspirasi bagi diri sendiri, tetapi juga bagi kita semua, mengingatkan kita bahwa impian dapat tercapai melalui usaha dan dukungan bersama. Di Cafe 1/2, kita merayakan setiap langkah mereka, karena setiap pencapaian adalah bukti bahwa semua orang tanpa terkecuali dapat menggapai bintang. Nah, Pak Mustad, ini aku masih penasaran nih. Modal pertama ini kalau boleh tahu habis berapa dan dari mana, Pak? Kalau habisnya berapa, saya juga tidak menghitung, tapi ya ini dana pribadi kami lah, kami keluarga, termasuk istri saya dan beberapa teman lah yang mensupport ya. Kalau habis berapa, memang kami tidak pernah menghitung apa yang kami keluarkan. Oke, betul. Mungkin kalau di angka 500-an sih lebih. Hampir 500-an lebih. Mungkin lebih. Dan tadi sempat ngobrol di belakang kamera, ternyata Pak Mustad ini sampai jual mobil ya, Pak ya? Oh iya. Tahu dari mana tuh? Tadi kita ngobrol. Oh iya. Cuman menurut saya kayaknya ini perlu banyak orang tahu juga karena ternyata ada pengorbanan juga di balik ini, Pak ya. Iya. Gitu. Kenapa sih Pak mau gitu loh? Karena disabilitas, persoalan disabilitas semakin banyak. Jadi harus cepat kita selesaikan. Karena kalau kita budayakan disabilitas hanya dikasih atau support pendanaan terus untuk hal-hal hidup mereka, itu tidak akan ada habisnya. Kami disabilitas harus mandiri. Dan disabilitas bukan orang yang peminta-minta. Disabilitas punya bakat untuk semua hal. Kami punya hal untuk bisa membanggakan orang tua, keluarga, pemerintah, daerah. Itu kami punya arah ke sana. Cuma kami belum ini aja lah. Kami belum banyak yang mengurus kami untuk itu, dan kami harus memunculkan diri kami sendiri. Karena kami di sini, masalah kami adalah masalah kami. Jangan pernah memberikan masalah kami dengan orang lain. Oke. Karena orang lain tidak akan tahu tentang masalah kami secara penuh. Cuma kami hanya butuh support saja dari orang lain ya, umum, pemerintah, swasta, dan hal-hal yang memang pegiat-pegiat yang peduli dengan disabilitas. Ayo bersama membangun kawan-kawan yang lebih mandiri. Dan for your info juga nih buat teman-teman. Jadi sempat cerita juga tadi Pak Mustad, ternyata keuntungan dari kafe berdiri ini pun tidak digunakan untuk warga ya Pak ternyata ya. Tidak ada. Jadi memang
dari sini kembali lagi ke sini ya Pak ya. Kalau di sini 100% buat kawan-kawan penyandang disabilitas. Keren banget. Nah, yang jadi pertanyaannya Pak, istrinya nggak marah Pak? Kalau istri saya alhamdulillah mensupport saya untuk melakukan pemberdayaan disabilitas. Kalau kami sudah biasa di keluarga. Kalau rezeki 100, 80% buat disabilitas, 20% untuk keluarga. Wah keren banget. Semoga banyak orang yang meniru dan mencontoh Pak Mustad di luar sana Pak ya. Betul. Nggak cuma ada di Pontianak doang, berharap juga di seluruh kota yang ada di Indonesia Pak. Betul. Karena supaya tidak membeda-bedakan. Betul. Gitu. Dan memang banyak hal sih. Banyak orang bilang dapat uang dari mana apa sih. Kita kalau kami di sini tidak peduli uang itu dari mana. Biarkan semesta yang bekerja. Karena Cakep. kalau semesta bekerja tidak ada ukuran untuk kita melakukan sesuatu. Betul. Dan saya yakin Pak Mustad ini menjalankan seperti ini pasti didasari dengan cinta Pak ya. Yes. Karena cinta bisa menggerakkan sesuatu hal yang tidak masuk logika. Kalau dibilang masuk logika ini nggak masuk logika sih. Betul. Bikin usaha, keuntungannya tidak diambil. Ini gokil banget. Yang penting Mantap. kebahagiaan. Ya balik lagi, bahagia tidak harus sempurna. Bahagia tidak. Dan bahagia bisa diciptakan oleh diri sendiri. Betul. Tidak perlu omongan orang lain. Betul. Nah terakhir nih Pak Mustad, kalau ada teman-teman yang nonton video ini ingin menyumbang juga atau sumbangsi, boleh nggak kira-kira? Kalau sekarang memang kami sudah membuka diri, kami sudah membentuk yayasan. Nanti kalaupun ada support dari kawan-kawan di sana yang melakukan membuat support untuk kawan-kawan disabilitas, kami punya beberapa program karena kami sudah mengklaster disabilitas di tempatnya masing-masing sesuai dengan keahlian masing-masing. Jadi kami 5-10 orang kami klaster untuk kami berdayakan di bidangnya masing-masing. Tapi kalau itu silakan nanti menghubungi pengurus yayasan karena saya hanya pembina. Nanti hal-hal sifatnya donasi langsung ke yayasan kami, dan insya Allah akan kami gunakan semestinya untuk pemberdayaan disabilitas dengan untuk disabilitas mandiri dengan visi meningkatkan hak dan martabat penyandang disabilitas. Oke siap, nanti untuk nomor kontak ataupun nomor rekeningnya ada di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Oke siap Pak Terima Mustad, kasih. thank you. Bagi pemilik kafe 1/2, setiap cangkir kopi yang disajikan adalah simbol dari perjuangan dan juga keberanian. Ia percaya bahwa setiap individu memiliki potensi yang sangat luar biasa. Dan melalui kafe ini, ia menciptakan peluang bagi mereka untuk bersinar. Kafe 1/2 bukan hanya tempat pekerja. Ini adalah rumah bagi mereka yang ingin berjuang dan menunjukkan kemampuan mereka. Dalam setiap senyuman dan interaksi, terlihat jelas bahwa perjuangan pemilik kafe ini telah membuahkan hasil. Ia tidak hanya membangun bisnis, tetapi juga menginspirasi gerakan yang mengajak kita semua untuk bersatu, menghargai keberagaman, dan mendukung satu sama lain dalam perjalanan hidup. Ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari perjuangan dan keberanian para pekerja di sini. Setiap kisah yang kita dengar, setiap senyuman yang kita lihat adalah pengingat bahwa kehidupan bukanlah tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita bisa menghadapinya. Mereka yang telah melawan berbagai tantangan dan batasan menunjukkan kepada kita bahwa semangat juang tidak mengenal rintangan. Dari proses pelatihan yang ketat hingga prestasi yang membanggakan, mereka membuktikan bahwa dengan kerja keras dan dukungan, tidak ada impian yang terlalu tinggi untuk dicapai. Kita belajar bahwa setiap individu memiliki potensi yang luar biasa, terlepas dari keterbatasan fisik atau mental yang mungkin ada. Mereka telah mengajarkan kita arti dari ketekunan dan juga keberanian, serta pentingnya memiliki harapan di setiap langkah perjalanan. Dalam menghadapi kesulitan, mereka tidak hanya berjuang untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain di sekitar mereka. Solidaritas dan kebersamaan menjadi kekuatan yang tidak ternilai, mengingatkan kita akan pentingnya saling mendukung dan menghargai satu sama lain.
Di dalam komunitas ini, kita menyaksikan bahwa ketahanan dapat menginspirasi perubahan yang nyata. Di sisi lain, kita juga diingatkan untuk bersyukur atas apa yang kita miliki. Setiap orang yang terlahir dengan fisik yang sempurna, kita seharusnya tidak banyak mengeluh tentang hal-hal kecil. Melihat perjuangan mereka, kita belajar untuk menghargai setiap momen, setiap kesempatan, dan juga setiap kemampuan yang kita miliki. Rasa syukur ini menjadi motivasi untuk tidak hanya menjalani hidup, tetapi juga menjalani hidup dengan semangat yang positif. Setiap langkah mereka adalah pelajaran. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk bertumbuh. Mari kita bawa semangat ini dalam hidup kita sehari-hari. Mengingat bahwa kebersamaan dan dukungan adalah kunci untuk menciptakan dunia yang jauh lebih baik bagi semua orang. Kita dapat mengambil inspirasi dari keberanian mereka dan menerapkannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan, dan dalam rasa syukur, kita menemukan juga kebahagiaan. Dengan begitu, mari kita terus berjuang, dan tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita.